Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, kali ini jumpa lagi dengan saya, Bapak Arifin, yaitu kami akan menyampaikan dokumen apa saja yang harus diupload di dalam akreditasi sekolah, mulai jenjang TK sampai jenjang eh, SMA atau SMK. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk berkas-berkas yang harus diupload di Sispena, nah, ya di Sispena, ini Bapak dan Ibu nanti supaya mengupload pada alamat yang ada di bansm.kemendikbud.go.id Sispena ya, supaya diupload di alamat itu. Nanti akan di tamannya kalau dibuka akan muncul password kemudian username itu pakai NPSN ya, NPSN sekolah. Nah, jadi yang pertama yang harus diupload yaitu dokumen apa saja. Ada 35 dokumen Bapak Ibu yang harus diupload di Sispena. Yaitu yang pertama mengenai tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Nah, antara lain sistem poin ya. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin itu bukti fisik yaitu yang ada di video saya sebelumnya mengenai tata tertib yang menggunakan poin ya, sistem poin. Nah, ini diupload Bapak Ibu, tata tertib ya. Kemudian yang diupload kedua yaitu jadwal kegiatan keagamaan. Nah, sedangkan yang ketiga bukti atau laporan kegiatan ekskul dalam bentuk foto atau video undangan kegiatan sertifikat keikutsertaannya. Nah, ini harus diupload. Ya, yang ketiga bukti ya atau laporan kegiatan ekskul ya. Yang keempat bukti atau laporan kegiatan OSIS dalam bentuk foto, video, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan. Nah, yang berikutnya adalah bukti laporan kegiatan dengan pihak luar dalam bentuk foto, kegiatan, undangan, sertifikat. Ya. Nah, kemudian yang keenam laporan prestasi siswa. Nah, ya, laporan prestasi siswa. Berikutnya yaitu tentang bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat ya. Ini silakan di-upload. Nah, kemudian yang 8 data nilai ujian sekolah ya 3 tahun terakhir. Yang ke-9 laporan hasil tracker studi tentang kepuasan pemangku kepentingan ya. Yang 10 RPP. Nah, RPP. Nah, RPP ini masing-masing dari masing-masing sekolah ya. Mulai dari bawah, mulai SD, SMP, SMK, SMA. Kalau SMP atau SMA ini bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS diwakili oleh 3 tingkat. Kalau SD itu kelas 1, 4, dan 6 ya. RPP-nya mewakili 1, 4, dan 6 ya. RPP. Nah, kemudian selain RPP ini sudah ada ketentuannya RPP. Nah, kemudian nanti ambil kata file ini ada yang membutuhkan silakan saya WA saja ya, lewat WA saja ya. Nah, dan supaya kenal ya, saya kenal. Kemudian selain RPP juga yaitu kisi-kisi soal. Nah, dan instrumen nomor 11 ini yaitu formatif dan sumatif Bapak Ibu ya, untuk semua jenjang. Lalu analisis pencapaian kompetensi. Nah, ini itu semua jenjang juga ya. Nah, nomor 12. Nomor 13 jadwal remedi dan pengayaan. Nah, semua jenjang. 14 dokumen RKAS 1 tahun ya. Nomor 14. Kemudian RKAS 4 tahun
ya. 15 dokumen rencana kerja sekolah, yaitu 4 tahun ya. RKS Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang 15 RKS 1 tahun ya. RKS tahunan ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-16 daftar penggunaan Sanpras. Nah, sebagai media dan sumber belajar. Yang 16. Upload Bapak Ibu di Sispena ya. Kemudian 17 laporan evaluasi dan refleksi diri. Nah, ini pakai sampel ya dari 3 orang guru dengan mapel berbeda. Nah, yang ke-18 laporan umpan balik ya dari siswa ya 3 orang guru mapel yang berbeda. Nah, kemudian laporan umpan balik dari teman sejawat 3 orang guru dengan mapel berbeda. Nah, kemudian yang nomor 20 bukti daftar hadir, foto, paparan kegiatan, diseminasi, hasil evaluasi dan refleksi. Nah, ya. Berikut laporan kegiatan pengembangan profesi guru. Nah, PKB ini Bapak Ibu ya. Ada jangan lupa yang diupload ada undangannya, ada surat tugasnya, ada daftar hadirnya, ada laporannya, dan ada foto kegiatan. Ya. Kalau di laporan PKB itu nanti sudah ada ringkasan materinya sudah ada di situ ya. Nah, laporannya sesuai juknis Bapak Ibu Permenekpan nomor 16 tahun 2009 yang kemarin videonya sudah saya sampaikan kan, videonya yang kemarin. Nah, sudah tak sampaikan. Ikuti ya videonya ya, cara membuat laporan. Kemudian berikutnya dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru ya. Nah, ini videonya, kemudian paparannya ya, sesuai juknis. Berikutnya daftar hadir rapat pengembangan visi misi. Nah, ini membuat dokumen ya. Sudah ada di video saya sebelumnya, membuat dokumen kurikulum ya. Di situ ada dokumen visi misi Bapak Ibu. Ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. Kemudian foto, pamflet, brosur, video, kegiatan sosialisasi visi misi, daftar hadir. Nah, ini juga ada berita acaranya apa Bapak Ibu ya. Lalu laporan kegiatan yang merupakan implementasi visi misi. Nah, ini juga ada dokumen kurikulum ada. Kemudian dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi tujuan dan rencana sekolah. Ini ada di dokumen 1 Bapak Ibu ya. Kemudian ada dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi notun rapat ya. Oke. Berikutnya yaitu dokumen hasil observasi kepala sekolah terhadap guru di kelas yaitu 3 tahun terakhir. Nah, ini mengenai kepala sekolah itu punya lembar Bapak Ibu ya, supervisi kan. Nah, supervisi terhadap semua guru dan tenaga kependidikan di sana. Nah, ini 3 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Semua jenjang ini ya, semua jenjang. Supervisi kepala sekolah ya. Daftar hadir rapat RKS, RKAS dan nutelennya ya, punya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya yaitu laporan kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah, pemangku kepentingan, ada video, ada foto ya. Nah, kemudian laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif. Nah, ini berupa foto, video ya. Nih. Kemudian 34 dokumen kerjasama sekolah dengan orang tua siswa masyarakat sekitar. Nah, ini dokumen kerjasama ya dengan komite apa Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-35 ini dokumen pelaksana kegiatan kebersihan sekolah. Nah, kalau di Surabaya ada kegiatan ngosek bareng itu juga ya. Nah, kemudian
notulen raker ya, untuk pertemuan penyusunan kurikulum sekolah dan daftar hadir ya. Kemudian dokumen raker kurikulum. Nah, ini ya. Nih, untuk semua jenjang Bapak Ibu ya. Untuk semua jenjang. Nah, kemudian panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru atau tenaga kependidikan. Nah, nih. Kemudian ada SOP-nya ya. Atau jadwal mengajar guru. Ada jadwal mengajar guru, penugas lain yang dibeban kepada guru, pembagian tenaga kependidikan. Ini ada jadwal ya, ada daftar pembagian tugas mengajar ya. Nah, kemudian hasil penilaian kinerja guru. Nah, ini hasil PKG-nya Bapak Ibu tunjukkan ya, upload ya, PKG, PKKS ya. Nah, ini silakan diupload ya. Kemudian dokumen penilaian kinerja tenaga pendidikan. Ini berupa format penilaian kinerja, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, bukti penghargaan, sanksi piagam, sertifikat, foto, video. Nah, ini Bapak Ibu ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen penyusunan RAPBS, daftar hadir, notulen, rapat ya. Lalu RAPBS-nya Bapak Ibu ya, hasilnya. Nah, kemudian ini masalah keuangan Bapak Ibu ya. Lalu laporan keuangan 1 tahun terakhir. Nah ya. Kemudian dokumen program kegiatan eskul. Nah, foto, video, jadwal, pelaksanaan. Nah ini disampaikan, upload Bapak Ibu ya. Kemudian surat tugas pembina tim lomba. Nah ini surat tugasnya juga ada ya. Nah, kemudian sertifikat prestasi, foto, piagam, piala, medali ya. Nah, ini upload Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dokumen program layanan BK ya. Ini tentunya masih semua jenjang ada Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah dokumen RKA. Nah, RKA nah, rencana kerja ya, anggaran tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Dokumen evaluasi diri sekolah. Nah, ya. Ini juga 1 tahun sebelumnya. Kemudian dokumen evaluasi diri sekolah ya. Nah, ini terakhir ini. Dan yang lain ini ada sudah 35. Ini data-data yang untuk SMK Bapak Ibu. Untuk SMK ini. Kemudian untuk SLB juga ada ini ya. Nah, kalau tadi jenjang yang wajib mulai dari TK sampai SMA, SMK Bapak Ibu ya. Ya, itu yang membutuhkan apa saja yang perlu diupload nanti bisa WA kami Bapak Ibu ya, supaya saling kenal. Saya kira itu dari kami. Kira-kira barangkali ini bermanfaat. Silakan share ke teman-teman dan jangan lupa Bapak Ibu tekan tombol loncengnya, komen dan subscribe ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.